Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Masailul Jahiliyah. Tentunya kita masih berada pada al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, yakni i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatun wa ta'atahu wal inqiyada lahu dhillatul wa bahadah. Yani anggapan orang-orang jahiliyah bahwa menyelisihi waliul amr adalah merupakan suatu keutamaan, sementara menaati dan patuh kepada mereka adalah merupakan dillatun wa mahanatun, merupakan kerendahan dan kehinaan. Dan telah berlalu kita bacakan beberapa keterangan baik dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh maupun Syekh Abdul Razzaq dan juga Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahumullah. Dan kita lihat selanjutnya kata Syekh Saleh Fauzan, wa lihada lamma qila li ba'dil a'immah, oleh sebab itu tatkala dikatakan kepada sebahagian para imam, inna fulanan fasiqun lakinnahu qawiyun, bahwa seseorang yang fasik, yakni fasik asghar, kefasikan yang kecil yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Seorang yang fasik lakinnahu qawiyun, akan tetapi dia kuat dalam kepemimpinan, kuat dalam mengatur pemerintahan. Wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun, dibandingkan dengan seorang lelaki yang saleh tapi dia lemah dalam kepemimpinan, lemah dalam mengatur pemerintahan. Ayyuhuma yasluhu lil wilayah,
siapakah di antara mereka berdua ini yang lebih baik untuk memegang jabatan pemerintahan? Qal al-fasiqul qawi. Maka sebagian para imam itu berkata al-fasiqul qawi, orang fasik yang kuat. Li'anna fisqahu ala nafsihi wa quwwatahu lil muslimin. Karena kefasikannya itu adalah untuk pribadinya, sementara kekuatannya adalah untuk melindungi kaum muslimin. Amma hadha salih fa inna salahahu li nafsihi. Adapun orang yang saleh ini, kebaikannya adalah untuk dirinya. Dia rajin ibadah, dia rajin puasa sunnah, dia sedekah, dia lakukan amalan-amalan itu untuk dia pribadi. Wa dha'fahu yadurrul muslimin. Sementara kelemahannya itu membahayakan kaum muslimin. Membahayakan kaum muslimin. Naam. Ikhwan wa akhwat, dari ucapan Al-Allamah Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah ini, kita dapat memahami bahwa pandangan para ulama begitu jauh ke depan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat maslahah mursalah, yakni bersifat kemaslahatan umum jika dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat kemaslahatan pribadi. Sebab kalau kemaslahatan pribadi itu kembali kepada ketakwaan orang masing-masing. Namun kalau kemaslahatan umum, rusaknya kemaslahatan umum itu rusaknya kaum muslimin secara merata. Dan tentu kerusakan yang bersifat pribadi tidak lebih bahaya daripada kerusakan yang bersifat umum. Maka dari itu telah ma'ruf di dalam kaidah-kaidah yang telah kita bacakan pada beberapa pertemuan yang lalu, diantaranya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak kemudaratan daripada mencari kemaslahatan. Sehingga kalau sekiranya ada satu perkara yang mungkin kita melakukannya itu ada kemaslahatan, tapi di situ juga kemudaratan ikut, maka yang paling utama apa? Mengambil kemaslahatan atau menolak kemudaratan? Yang paling utama adalah menolak kemudaratan. Ya. Nah, demikian pula seperti kita mengambil kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan, dan seterusnya dari kaidah-kaidah yang ma'ruf dan ma'lum bagi orang-orang yang mempelajari ad-din yang mulia ini. Maka kita katakan bahwa agama ini pada dasarnya turun untuk melindungi hak-hak manusia. Hak yang paling pertama adalah melindungi hak darahnya. Yang kedua kehormatannya. Yang ketiga hartanya. Sebab itu harta, kehormatan, darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan hanya dengan hal-hal sepele yang bersifat pribadi. Maka kalau kita lihat sejarah, bagaimana para imam-imam kita, mereka rela menanggung bahaya yang bersifat pribadi demi kemaslahatan yang bersifat umum. Taruhlah kita mulai dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika para pendemo itu mereka mengepung kota Madinah, kurang lebih 10 hari lamanya
dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Syiar A'lam Nubala, itu jalan-jalan di kota Madinah itu diblokade sama para pengunjuk rasa itu. Itu berkali-kali sahabat datang memberitahukan kepada Amirul Mukminin supaya keluar, atau bahkan mungkin menurunkan dekret supaya memberantas para pendemo ini. Tetapi apa yang terjadi? Beliau tetap berada dalam keadaan tenang di rumahnya. Dia tidak mau kalau beliau menjadi penyebab pembuka pintu terjadinya fitnah pertumpahan darah kaum muslimin. Mundur lagi ke belakang, kita lihat peristiwa demi peristiwa, sampai sebahagian para imam, katakanlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimana wa rahimahullah, dengan simpatisannya yang begitu banyak, kaum muslimin mendengar apa yang dikatakan, difatwakan oleh beliau. Ketika dipaksakan berulang-ulang kali nyawa menjadi taruhan untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Tetap beliau bertahan. Padahal ketika itu, kalau mencari hukum untuk membolehkan, bisa. Kenapa nggak bisa? Beliau orang yang mukrah. Beliau orang yang apa? Terpaksa. Orang yang terpaksa mengucapkan kata-kata kekufuran, melakukan hal-hal yang menjatuhkan dia ke dalam kekufuran karena terpaksa, sementara hatinya tenang. Ma'fuun wa ma'dzurun. Iya, dimaafkan dan diberi udzur. Dan ketika itu, jika Imam Ahmad rahimahullah mengucapkan kalimat itu karena keterpaksaan, ma'dzur. Tapi apa? Apa yang menyebabkan beliau nggak mau? Kemudaratan yang bersifat umum. Kemudaratan yang bersifat umum. Sehingga beliau rela menanggung kemudaratan yang bersifat pribadi demi mencegah terjadinya kemudaratan yang bersifat umum. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka persoalannya bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Persoalan ini dalam pandangan syariat diizinkan atau tidak diizinkan, bukan sebatas itu. Karena pandangan seorang imam, seorang muslim yang lurus agamanya, pandangannya jauh ke depan tentang hal-hal yang bersifat maslahah mursalah, kemaslahatan yang bersifat umum. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kita lihat sampai-sampai di dalam perkara menyikapi penguasa. Kalau kita katakan penguasa itu zalim, penguasa itu fasik, mudarat apa enggak? Mudarat. Tapi kalau kita khuruj, memberontak kepada penguasa dengan alasan ingin merubah kefasikan, ingin merubah kedoliman yang ada pada penguasa itu, mudarat apa enggak? Mudarat. Bertemu dua kemudaratan, kita timbang. Kalau kita mau pakai prosentasi, kita lihat berapa banyak kemudaratan ketika kita bersabar menghadapi kedoliman penguasa, dan berapa banyak kemudaratan ketika kita khuruj memberontak kepada penguasa. Kalau dihitung-hitung, kemudaratan keluar memberontak kepada penguasa besar akibatnya. Besar akibatnya. Maka dari itu, para ulama menasihatkan kita, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita untuk tetap bersabar menghadapi kedoliman penguasa. Sampai-sampai disebutkan Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah,
wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullahi jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kata Syekh Abdul Razzaq, li'annahu idza tafarraqa an-nasu wa kathurat fihimul fitanu wa 'azuma fihimul haraju wal qatlu ghafalu anil ibadah wa lam yatahaqqaq lahum al ibadatu ala wajhiha wa tamamiha. Karena kalau manusia ini bercerai-berai, banyaknya fitnah di antara mereka, terjadinya peperangan, huru-hara, maka manusia itu akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita ingin lebih baik supaya lebih tenang beribadah, lebih khusyuk beribadah. Tapi begitu fitnah berkecamuk, ibadah itu bisa konsisten apa tidak? Ibadah bisa tenang apa tidak? Tidak bisa tenang. Dan ikhwan, saya pernah merasakan beberapa kali di beberapa daerah, bagaimana ketika Allah mencabut keamanan dari kita. Sholat itu tidak bisa khusyuk. Mau mandi tiba-tiba ada bunyi alarm lompat. Ya, lompat dalam keadaan tidak sadar dari lantai 2, dari tangga, dari mana. Antum sedang ada di kamar mandi, tiba-tiba ada alarm tung 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 tung. Ya, diserang sama musuh, kabur lari keluar, kadang-kadang lupa pakai celana. Ya, padahal orang-orang pengen apa? Pengen tenang dalam beribadah kepada Allah. Kita di Yaman, ketika pada malam hari beritanya dikepung sama Houthi, terjadinya hujum satu malam, penyergapan, penyerangan satu malam full. Itu tidak ada kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tinggal di dalam kolam-kolam, gali parit, tidur di dalam parit-parit pasir. Ya. Antum setiap malamnya tidur dengan wasiat di bawah bantal. Teman satu dengan yang lainnya saling berpesan. Junaid, antum sudah nulis wasiat apa belum? Alhamdulillah sudah. Ketemu teman satu lagi, antum sudah punya wasiat belum? Alhamdulillah sudah. Tulis wasiat, taruh di bawah bantal. Jangan sampai sebentar tidur, mortir jatuh, antum tidur yang terakhir. Tidak ada kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Ambon, peristiwa Poso, dan seterusnya, kita mengalami memang keamanan itu merenggut. Kalau tidak adanya keamanan, itu merenggut ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini diisyaratkan oleh Syekh Abdul Razzaq, li'annahu idza tafarraqa an-nasu wa kathurat fihimul fitan wa 'azuma fihimul haraj wal qatlu ghafalu 'anil ibadah. Karena kalau manusia itu berpecah belah, banyaknya fitnah, terjadinya huru-hara, peperangan, pembunuhan, maka manusia akan lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Walam tatahaqqaq lahumul ibadah ala wajhiha wa tamamiha. Dan ibadah itu tidak bisa terrealisasi ya secara sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Tidak bisa. Ibadah itu tidak bisa. Nah, kemudian apa kata beliau? Li'annal quluba syughilat bil fitan wal qital ila akhir. Karena hati ketika kondisi tidak aman, hati itu tersibukkan dengan berbagai fitnah, hati tersibukkan dengan peperangan, hati tersibukkan dengan ini itu dan seterusnya. Jadi bagaimana orang mau tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara keamanan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan persatuan, dan persatuan tidak bisa terjadi kecuali dengan apa? Hidup di bawah sebuah pemerintahan. Sebagaimanapun dolimnya pemerintah tersebut. Mafhum ya ikhwan? Baik. Jadi kita bisa melihat orang-orang jahiliyah, urusan dunia dan akhirat mereka bercerai-berai karena mereka tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai penguasa, tidak ada yang bisa ditaati oleh mereka. Dan
siapapun yang berjalan atau melestarikan budaya jahiliyah ini di dalam bab ketaatan kepada penguasa, maka kehidupan mereka selamanya akan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan sampai seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahumullah, ketika mereka menjelaskan hadis apa, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati padahal tidak ada ikatan baiat pada dirinya, maka dia mati dalam salah satu cabang dari mati jahiliyah. Itu kata mereka mati dalam keadaan bercerai-berai, sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah dalam keadaan apa? Bercerai-berai. Tidak ada pemimpin yang ditaati oleh mereka. Tidak ada apa? Pemimpin yang ditaati oleh mereka. Ikhwan, maka kita katakan saling pentingnya perkara ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan perkara ketaatan kepada penguasa ini dengan rukun Islam. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dikeluarkan pula oleh disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika pada haji wada, ya, kata beliau, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, salatlah 5 waktu, salat wajib. Wa sumu syahrakum, puasalah pada bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatlah orang yang mengurus urusan kalian. Apa niscaya? Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Subhanallah. Rasulullah mengikat ketaatan kepada penguasa itu pertama dengan rukun Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu sebab di antara sebab-sebab masuk surga, yaitu ketaatan kepada penguasa. Nah, begitu pula disebutkan, ya, dalam 3 hal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 perkara di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, itu kata beliau, salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'min, atau la yaghillu, ya, dalam boleh dibaca dengan 2 keadaan itu. Ya, ini ada 3 perkara yang hati seorang mukmin itu tidak akan dengki. Hati seorang mukmin itu tidak akan dengki. Itu 3 perkara. Perkara apa kata beliau? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan hanya untuk Allah. Nah, kalau orang itu dia ikhlas, tidak ada kedengkian dalam dirinya. Untuk apa? Karena yang dia cari adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fitnah yang membuat terjadinya kedengkian pada manusia paling terbesar adalah fitnah ketika manusia mencari dunia dengan agama. Maka itu di dalam Sunan Ad-Darimi, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bercerita kepada para sahabatnya, para murid-murid beliau, tentang fitnah akhir zaman, kaifa labisatkumul fitan, bagaimana ketika kalian ini nanti dikepung oleh fitnah, berbagai macam fitnah di akhir zaman. Beliau menyebutkan kerusakan akhir zaman. Maka apa kata murid-murid beliau? Bertanya, ya Aba Abdurrahman,
Kapan itu terjadi? Satu kalimat yang beliau katakan. Apa kata beliau? Idzal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Apabila dunia dicari dengan amalan akhirat. Apabila orang beramal dengan amalan akhirat tetapi ingin mendapatkan dunia, disitulah akan terjadi berbagai macam kerusakan, kedengkian, ya, kebencian, pertumpahan darah dan seterusnya, karena ambisi mereka membawa mereka kepada hal-hal yang membinasakan mereka, sebagaimana ambisi ini telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita di dalam hadis ketika beliau mengatakan bahwa fawallahi mal fakhra akhsha alaikum mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, tapi yang aku takutkan adalah ketika apa? Antubsata dunya alaikum. Allah membuka perbendaharaan dunia ini untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba merebutnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba merebutnya sehingga mereka binasa dan kalian pun binasa. Oh, kama jaa fil hadis. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Pertama, ikhlasul amal lillah. Ikhlas beramal untuk Allah. Yang kedua, wan nasihatu liwulatil muslimin. Nasihat kepada wulatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tentu dengan tariqatul munasahah, cara-cara menasihati yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dijelaskan tariqatul munasahah dengan penguasa oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ya, antum bisa baca di sana. Yaitu bagaimana cara tariqatul munasahah, cara nasihat menasihati dengan penguasa. Kita menasihati penguasa itu berbeda dengan kita menasihati tetangga. Ya, menasihati tetangga kalau teriak-teriak saja bisa jadi masalah. Iya, apalagi menasihati penguasa, orang yang punya kedudukan. Antum menasihati bos antum, direktur, berani nggak teriak-teriak? Besok antum dipecat. Iya, besok dipecat. Untung saja penguasa-penguasa kita ini begitu kita teriak dia nggak, kamu dipindah ke negara lain, nggak boleh di Indonesia lagi. Untung aja nggak kayak gitu. Kalau antum teriak-teriak di sebuah perusahaan, ayo sini, SP1. Besok masih teriak SP2. Besok lagi, oh ini orang nggak bisa dibinasakan aja. Ya, gitu. Iya. Maka apa ya kawan? Apalagi penguasa. Dia punya harga diri, dia punya kehormatan, dia punya apa? Kewibawaan yang harus dijaga. Seorang anak kalau dia tidak menghargai bapaknya, bapaknya tidak punya kewibawaan, maka tetangga-tetangganya tidak akan menghargai bapaknya. Di kampungnya itu bapaknya bisa dibikin jadi mainan. Iya. Nah, begitu seorang penguasa, kalau rakyatnya tidak menghargai penguasanya, penguasanya tidak punya wibawa, maka habislah bangsa tersebut. Ya. Nah, maka kedua apa? An-nasihatu liwulatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, luzumu jama'atihim, ya, apa konsisten dengan jamaah mereka, yakni apa berpegang teguh dengan al-jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Apa kata Nabi selanjutnya? Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, ya, karena sesungguhnya doa mereka itu meliputi orang-orang di belakang mereka. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah, makna daripada kalimat da'watuhum tuhitu man wara'ahum atau min waraihim, yakni apa doa mereka meliputi dari belakang orang-orang mereka.
atau meliputi orang-orang di belakang mereka nantinya. Itu apa kata Al-Imam Ibnu Rajab? Innal muslimina idza ijtama'u kanat da'watuhum wahidatan ya fata'ummu barakatuha wa tashmalu man khalfahum. Kata beliau, jadi jika kaum muslimin itu bersatu, maka seruan dan doa mereka juga menjadi satu. Kalau seruan dan doa mereka menjadi satu, maka keberkahan itu meluas dan mencakup orang-orang yang berada di belakang mereka. Iya. Mafhum ya ikhwan? Coba antum perhatikan. Nabi mengatakan 3 hal ini menghilangkan kedengkian dari hati seorang. Pertama, ikhlas kepada Allah. Apa itu ikhlas? Karena ikhlas itu membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari gharad min agradid dunia, dari tujuan-tujuan keduniaan. Jadi orang itu ikhlas, itu membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari tujuan-tujuan keduniaan dan seterusnya. Yang kedua, apa? Memberi nasihat kepada penguasa. Memberikan nasihat kepada penguasa, apa hubungannya dengan tidak adanya kedengkian? Hubungannya adalah bahwa memberikan nasihat kepada penguasa dengan tulus itu membersihkan hati dari pemberontakan. Membersihkan hati dari apa? Pemberontakan. Yang ketiga, apa? Luzumul jamaah, yakni berpegang teguh dengan jamaah. Apa konsekuensinya? Yakni menjaga hati dari perpecahan. Kalau orang selalu mencari cara untuk berpegang teguh dengan jamaah, maka artinya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sebab-sebab terjadinya perpecahan. Maka bersihlah hatinya dari yang namanya perpecahan. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ya, di dalam banyak hadis, ya, di dalam banyak hadis, ya, tentang apa? Ketaatan kepada penguasa, diantaranya wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian itu ada seorang apa? Budak dari Habasyi. Pertanyaannya begini, budak layak untuk jadi penguasa apa enggak? Enggak layak. Tapi ketika dia telah menjadi penguasa, wajib taat apa enggak? Wajib taat. Maka dari itu kata ulama begini, walaupun satu kekuasaan itu dicapai dengan cara yang tidak syar'i, kan nanti orang begini, ada orang berasumsi, ya, wah ngapain menaati penguasa, lah wong penguasa ini lahir dari cara-cara yang tidak syar'i, ya gitu kan. Penguasa ini lahir dari cara yang tidak syar'i, ngapain kita taati dia? Kita menaati dia kalau penguasa ini lahir dari cara yang syar'i. Maka apa jawaban kita? Dikatakan bahwa penguasa itu kalau lahir meskipun dari cara yang tidak syar'i, tetapi ketika dia telah memegang tampuk kekuasaan dan sah pemerintahannya, dia mengurus urusan kaum muslimin, maka dia wajib untuk ditaati. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Walaupun yang menjadi penguasa yang memerintahkan kalian itu adalah abdun habasyi, seorang budak dari Ethiopia. Pertanyaan, budak secara syariat layak jadi penguasa apa enggak? Enggak layak. Tapi ketika dia jadi penguasa, Rasulullah memerintahkan wajib taat apa enggak? Wajib taat. Mafhum ya? Baik. Kalau antum ingin komentar-komentar para ulama di bab itu, antum bisa lihat keterangan Imam Ahmad rahimahullah, juga bisa lihat keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan lain-lainnya. Baik. Sampai di sini mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Kita akhiri bab kita ini dengan beberapa catatan penting, ya, yaitu bab yang ketiga, yakni masalah yang ketiga ini. Kita katakan bahwa perbedaan ahlu sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya, ya, kelompok-kelompok khawarij dan seterusnya, di dalam menyikapi pemerintahan itu sangat menyolok, ya, sangat menyolok. Di mana orang-orang khawarij yang pertama, mereka mengkafirkan penguasa karena dosa besar.
Yang kedua, mereka menganggap memberontak kepada penguasa itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang ketiga, orang-orang Khawarij itu mereka mengutamakan semangat daripada maslahat syar'i, kemaslahatan yang bersifat syar'i. Padahal mestinya kita mengedepankan kemaslahatan syar'i, kemaslahatan yang bersifat umum ketimbang hanya sekedar modal semangat. Maka ahlu sunnah mempunyai sikap kebalikan dari itu. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlu sunnah dalam bertindak dalam hal-hal seperti ini mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Iya, mafhum ya. Yang ketiga, ahlu sunnah sangat mendahulukan persatuan. Ahlu sunnah sangat mendahulukan persatuan. Maka dari itu namanya ahlu sunnati wal jamaah. Ini dia berbeda dengan kelompok yang lain. Maka mereka dinasabkan dengan al-jamaah karena mereka sangat mengedepankan persatuan. Naam. Dan ahlu sunnah memiliki prinsip dasar, yaitu bersabar atas kedoliman penguasa. Bersabar atas kedoliman penguasa. Dan ini sikap yang paling menonjol yang membedakan ahlu sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Naam. Demikian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan dengan demikian permasalahan yang ketiga ini kita selesaikan. Insyaallah taala kita masuk pada kajian di hari berikutnya, yaitu permasalahan yang keempat, taklidul a'ma wa madaruhu, taklid buta dan kerusakannya. Ilahuna ya ikhwan, Pak Us, ini masuk 10 terakhir masih kajian. Enggak, kalau anak aman aja. Gimana kebijakan DKM? Anak ikut kajian atau gimana? Iya. Kalau DKM bilang kajian, ya kita kajian. Gimana? Libur. Tapi nanti anak tunggu informasi dari DKM ya. Kalau DKM sampaikan informasi 10 hari terakhir kajian, ya kajian. Kalau DKM informasikan libur, ya kita libur. Ini kita ikut informasi dari DKM nanti insyaallah ya. Taib. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.